ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزاني وأعزكم الله. Akidah adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya akidah, ketika seseorang memiliki akidah yang selamat, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, keselamatan seseorang tergantung dengan selamat ataukah tidaknya akidahnya. Kalau seseorang akidahnya selamat, maka insya Allah dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang akidahnya tidak selamat, akidahnya sesat, maka dia juga akan tersesat di dunia dan juga di akhirat. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan tersebut. Oleh karena itu tentunya ketika kita tahu bahwasanya akidah adalah merupakan perkara yang penting, maka kita juga memiliki kewajiban untuk mempelajari akidah secara mendalam. Dalam hal ini kita harus tahu perkara-perkara apa yang membatalkan akidah kita. Kita harus tahu tentang perkara-perkara apa saja yang membatalkan keislaman kita. Dan telah berlalu bagi kita beberapa pembatal-pembatal keislaman, yang tentunya ketika kita tahu perkara ini adalah membatalkan keislaman kita, maka kita wajib menjauhinya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya ketika seseorang dalam keadaan suci kemudian dia melakukan salah satu pembatal kesucian, maka dia juga harus mengulangi lagi bersucinya tersebut. Demikian pula ketika seseorang mengaku Islam, akan tetapi dari sisi lain dia melakukan salah satu amalan, salah satu perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang, maka dia wajib untuk memperbaharui keislamannya, yakni dengan cara mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Khalifiddin azani wa azakumullah. Di antara perkara yang membatalkan keislaman yang pertama adalah asyirku, yakni kesyirikan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Karena sangat besarnya perbuatan dosa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni pelakunya kalau pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Demikian pula syirik ini juga merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang diharamkan dari surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat mulia itu adalah neraka. Demikian pula syirik ini juga perbuatan yang sangat berbahaya yang menyebabkan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perkara pertama yang harus kita jauhi adalah perbuatan syirik. Kemudian pembatal keislaman yang kedua adalah, yakni ketika seseorang
menjadikan di antara Allah, di antaranya dan di antara Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantara. Yang mana mereka itu menyeru kepada perantara tersebut, meminta kepada mereka para perantara tersebut meminta syafaat, bertawakal kepada mereka. Maka secara ijma orang yang seperti ini, yakni orang-orang yang menjadikan perantara di dalam doa-doanya mereka, menjadikan wasilah di dalam doa-doanya mereka dengan selain Allah, dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW bolehkan, maka orang tersebut keislamannya telah batal. Kemudian sekarang kita masuk ke nawaqidus tsalits, yakni pembatal keislaman yang ketiga. Mu'allif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifatu ala kulli muslim wa muslimat, beliau menyatakan man lam yukaffiril musyrikin aw yashukka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Beliau menyatakan barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, ataukah dia ragu dengan kekafirannya mereka, aw sahhaha madhhabahum, ataukah membenarkan mazhabnya mereka, kafara, maka dia telah kafir, yakni keluar dari Islam. Ini adalah perkara yang ketiga yang harus kita jauhi, karena ini termasuk di antara pembatal keislaman, yakni tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dari kalangan agama manapun. Karena orang musyrik ini bukan cuman hanya sekedar penyembah berhala saja. Tapi orang musyrik bisa jadi dia itu dari kalangan Kristen, dari kalangan Nasrani, ataukah dari kalangan Yahudi, ataukah dari kalangan Islam sendiri. Bahkan ada orang-orang yang musyrik, yakni ketika mereka orang yang mengaku Islam, tapi ternyata dalam prakteknya mereka masih berdoa kepada kuburan-kuburan. Setiap tahunnya datang mengunjungi kuburan-kuburan para wali dalam rangka untuk berdoa. Maka meskipun mereka mau Islam, tapi mereka itu adalah orang-orang musyrik, yang mana ketika seseorang melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia telah kafir. Maka ketika dia telah kafir, kita wajib mengkafirkan mereka. Apabila kita tidak mau mengkafirkan mereka orang musyrik, ataukah kita ragu dengan kekafirannya mereka, ataukah kita membenarkan mazhabnya mereka, maka orang seperti itu termasuk orang-orang yang kafir. Ini nawaqid yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga, yakni kita wajib mengkafirkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya kafirkan mereka. Sebagai contoh adalah orang Nasrani. Orang Nasrani, meskipun mereka itu adalah pengikut, yakni Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, akan tetapi ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa dan juga dengan Maryam, mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari yang tiga dari yang satu. Ataukah bahkan di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya Isa ibn Maryam itu adalah anak Allah, ataukah Allah adalah Isa itu sendiri. Maka keyakinan yang seperti ini, meskipun mereka dahulunya itu mengikuti Nabi, yaitu Nabi Isa bin Maryam, tetap mereka itu adalah kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka di dalam firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang tiga. Salisu salasah, yang ketiga dari yang tiga. Ini kekafiran yang ada pada orang-orang Nasrani, yakni kekafiran keyakinan trinitasnya mereka. Mereka itu memiliki keyakinan trinitas, bahwasanya Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan yang lainnya. Maka tentunya di sini kekafirannya, bentuk kekafirannya mereka. Meskipun mereka itu dahulunya itu adalah pengikut Nabi, tapi orang-orang Nasrani yang ada pada zaman sekarang, ketika mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan,
maka mereka telah kafir dan kita wajib mengkafirkan mereka. Tidak boleh ragu dengan kekafirannya mereka sedikit pun. Ataukah contoh lain, yakni kekafirannya orang-orang Yahudi. Yang mana mereka orang-orang Yahudi menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan kejinya mereka. Sebagai contoh, mereka menyatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mereka menyatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Ya, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, maka terbelenggulah tangan-tangannya mereka, bahkan yang terbelenggu adalah tangan-tangannya mereka. Kemudian Allah menyatakan wa lu'inu bima qalu, dan mereka itu dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Maka ini bentuk kekafirannya mereka orang-orang Yahudi. Demikian pula di antara bentuk kekafirannya orang-orang Yahudi, yakni mereka itu menyatakan bahwasanya Uzair ini adalah putra Allah. Sebagaimana orang Nasrani menyatakan Isa adalah putra Allah, orang Yahudi juga menyatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Nabi Uzair alaihi salam adalah putra Allah. Maka semua ucapan-ucapan mereka, semua keyakinan-keyakinannya mereka menunjukkan kekafirannya mereka, yang kita juga harus mengkafirkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengkafirkan mereka. Tidak boleh ragu sedikit pun dengan kekafirannya mereka. Ataukah yang lain, beliau menyatakan wa sahhaha madhhabahum, ataukah membenarkan mazhabnya mereka. Di sini ada tiga poin oleh muallif disebutkan, yaitu yang pertama tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Kemudian yang kedua ragu dengan kekafirannya mereka. Kalau jelas yang pertama jelas kita tahu bahwasanya hal tersebut adalah merupakan perbuatan kekafiran kalau kita tidak mau mengkafirkan mereka. Kemudian yang kedua ya, kita bukannya tidak mau mengkafirkan tapi kita ragu dengan kekafirannya mereka. Apa betul mereka kafir? Sementara mereka itu adalah pengikut para nabi. Mereka punya nabi, mereka punya kitab suci. Apakah mereka kafir betul? Sehingga ragu dengan kekafirannya mereka, sehingga orang ini menyatakan bahwasanya agama itu seluruhnya sama. Agama datangnya dari Allah melalui para utusan Allah, yaitu para rasul. Allah mengutus Nabi Musa sebagai utusan kepada orang-orang Yahudi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam sebagai utusan kepada Bani Israel, yakni kepada orang-orang Nasrani. Sehingga ketika seseorang ragu dengan hal ini tentang kekafirannya mereka, maka orang yang seperti ini juga telah kafir. Atau yang ketiga di sini muallif menyatakan awsahha madhhabahum, ataukah membenarkan madhabnya mereka, yakni membenarkan agamanya mereka, membenarkan salah satu kepercayaannya mereka. Sebagai contoh, madhabnya mereka, agamanya mereka, kepercayaannya mereka, bahwasanya yang disalib di tiang salib itu adalah Isa bin Maryam sebagai penebus dosa-dosanya orang-orang Nasrani. Padahal yang disalib itu bukanlah Isa bin Maryam, tapi orang lain yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Isa bin Maryam. Sementara Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maka tentunya ketika kita membenarkan mazhabnya mereka, membenarkan salah satu akidahnya mereka, membenarkan salah satu keyakinannya mereka, maka kita juga dikhawatirkan akan ikut ke dalam kekafiran. Ini tentunya perkara yang harus kita jauhi betul-betul. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Dalam hal ini tentunya ketika seseorang sudah mengkafirkan orang-orang kafir, yakni dari kalangan orang-orang musyrik, baik dari kalangan penyembah berhala, ataukah dari kalangan orang-orang yang menyembah salib, ataukah dari kalangan orang-orang yang menyembah para nabi, ataukah yang lainnya, maka tentunya di sana ada konsekuensi di dalam mengkafirkannya mereka. Bukan cuma sekedar pengakuan di lisan, saya mengkafirkan mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Tapi harus ada konsekuensi. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika seseorang menyatakan kafirnya seseorang. Di antaranya Syekh Muhammad Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Nawaqid al-Islam, beliau menyebutkan di antara perkara yang hendaklah seseorang itu ada, yakni ketika seseorang mengkafirkan orang kafir, maka di sana perlu ada beberapa perkara yang harus dilaksanakan. Di antaranya yang pertama adalah yajibu bughdul kufari, wajib untuk membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka.
Ini yang pertama. Serta tidak boleh loyal dengan mereka, tidak boleh memberikan kasih sayang kepada mereka. Sampai mereka itu, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ini yang pertama. Perkara yang pertama yang sebagai konsekuensi dari nawaqid yang ketiga ini, yakni wajib untuk membenci mereka orang-orang kafir, kemudian memusuhi mereka, tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kecintaan kepada mereka, meskipun mereka itu adalah aqraba qaribin, yakni kerabat yang paling dekat dengan orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali, yakni sebagai kekasih, sebagai pelindung. Ini larangan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, yakni surat Al-Mumtahanah. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga jelas di situ jelaskan tentang larangan untuk memberikan loyalitas kepada mereka, yakni musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kita seluruhnya dari kalangan orang-orang kafir. Nah, kemudian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapatkan kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir dan hari akhir, kamu tidak akan mendapatkan mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kita tidak akan dapatkan. Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan didapatkan seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapaknya mereka, nenek moyangnya mereka. Au abna'ahum, ataukah anak-anaknya mereka, anak cucunya mereka, au ikhwanahum, ataukah saudara-saudaranya mereka, au ashiratahum, ataukah keluarganya mereka. Ini nas yang sangat jelas bahwasanya tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan akhir tidak ada melakukan perbuatan itu. Mereka tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ayat yang senada dengan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi sangatlah banyak dalam Al-Quran yang melarang kepada kita untuk memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kecintaan kepada mereka orang-orang kafir. Nah, ini perkara yang pertama yang harus kita laksanakan ketika kita mengkafirkan orang-orang yang memang Allah dan Rasulnya kafirkan, yakni membenci mereka, memusuhi mereka, tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka sampai pun mereka itu adalah aqraba qaribin, yakni karib kerabat, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua, yakni annahu idza mata al-musyriku wal kafiru fa innal muslima la yatawalla jinazatahu. Bahwasanya ketika orang musyrik meninggal dunia, ketika orang kafir tewas, orang kafir mati, maka seorang muslim tidak boleh, yakni yatawalla jinazatahu, yaitu tidak boleh untuk mengurus jenazahnya. Ketika orang musyrik meninggal dunia, ketika orang kafir mati, maka seorang muslim tidak boleh untuk mengurusi jenazahnya. Illa idza lam yujad man yadfanuhu min al-kuffar fa innahu yuwara bit-turab wa la yudfanu fi maqabir muslimin. Kecuali kalau tidak didapatkan, tidak ada orang yang menguburkannya, maka seorang muslim ini wajib, yakni boleh bagi dia untuk dia tawara bit-turab, membenamkannya di dalam tanah. Maksudnya cuma sekedar dikubur saja, bukan dimakamkan tapi dikubur. Tidak perlu adanya lahat, tidak perlu adanya labin terlebih dahulu ataukah yang lainnya. Langsung kubur saja sebagaimana kita mau mengubur binatang yang meninggal, binatang yang mati. Nah, kubur saja langsung. Tidak perlu ada acara pemandian, pengkafanan, langsung kubur saja. Cuma sekedar tidak sampai mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya, supaya tidak sampai bau. Demikian. Sebagaimana perbuatannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yakni ketika bapaknya yaitu Abu Thalib meninggal dunia.
yakni Ali menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya, inna syekh ad-dalla qad mata." Wahai Rasul, sesungguhnya syekh yang sesat, itu orang kafir maksudnya Abu Thalib, demikian, dia telah mati. Bagaimana? Maka Rasul merintahkan kepada Ali, kuburkan jenazahnya. Ya, suruh dikuburkan jenazahnya, dikuburkan saja, bukan dimakamkan, bukan dimandikan, bukan dikafani, tapi dikuburkan saja. Padahal perhatikan, Abu Thalib adalah bapaknya Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata, dan juga pamannya Rasulullah SAW sendiri, tapi ketika mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh bagi kita untuk mengurus jenazahnya, kecuali kalau tidak ada orang yang menguburkannya, maka dikuburkan saja. Nah, karena mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, demikian. Ini konsekuensi yang kedua, yakni tidak boleh untuk mengurus jenazahnya mereka. Kemudian yang ketiga, yakni tidak boleh seorang kafir mewarisi seorang mukmin, dan sebaliknya seorang mukmin tidak boleh mewarisi orang kafir. La yarithul kafiru wal kafiru la yarithul muslim. Seorang kafir tidak boleh mengambil warisan dari seorang mukmin, demikian pula sebaliknya seorang mukmin tidak boleh mengambil warisan dari orang-orang kafir. Nah, maka mungkin kalau memang ada ahli waris kita yang ternyata notabene dia itu beragama selain agama Islam, dia itu adalah orang-orang musyrik, mereka tidak berhak mendapatkan warisan dari kita. Ataukah sebaliknya, kalau ada orang-orang yang mereka itu memiliki hak untuk memberikan warisan kepada kita, kemudian mereka mati, jangan kita sekali-kali berharap mendapatkan warisan dari mereka kalau mereka itu adalah orang-orang kafir. Karena Rasul menyatakan la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima. Orang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim, sebaliknya seorang muslim tidak boleh mewarisi orang yang kafir. Kemudian perkara yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, yakni la yajuzu ayyuzawwijal kafiru min muslimatin. Tidak boleh menikahkan seorang kafir dengan seorang muslim. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik sampai mereka itu menjadi orang-orang yang beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan budak-budak yang beriman lebih baik daripada orang-orang musyrik, meskipun mereka itu telah membuat kalian itu takjub. Nah, di surat Al-Baqarah yang ke-221. Ini konsekuensi yang keempat. Kemudian konsekuensi yang kelima, yakni konsekuensi dari mengkafirkan mereka orang kafir, yakni, nah, beliau menyatakan wujubul hijrati al-muslim min biladihim. Wajibnya berhijrah bagi seorang muslim dari negeri-negerinya mereka. Negeri-negerinya mereka orang kafir. Nah, dan hijrah itu adalah amalan yang mulia, tidak akan terputus sampai hari kiamat. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan, nah, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubatu. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus. Maksudnya hukumnya sampai terputusnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya sampai hari kiamat. Maka niat dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah ketika itu sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah keluar dari negeri Mekah. Ini maksud dari sabda Rasulullah, yakni la hijrata ba'dal fathi. Jadi ini bukan secara umum, tapi khusus yakni untuk negeri Mekah. Tidak ada tidak boleh bagi orang itu berhijrah dari negeri Mekah. Nah, karena Mekah itu sudah menjadi negeri Muslim. Akan tapi sangat disayangkan, sebagian kaum Muslim pada hari ini ada yang mereka itu hijrah dari Mekah. Yang lebih anehnya lagi, mereka hijrah dari Mekah ke negeri London, yang jelas-jelas itu adalah negeri kafir, kemudian membuat markas di sana. Ini tentunya sangat aneh. Ketika mereka menyatakan negeri Mekah sebagai negeri kafir, sehingga mereka itu mereka itu mengkafirkan pemerintahan Saudi. Mereka mengkafirkan negeri Mekah. Kemudian herannya mereka itu hijrah ke negeri yang jelas-jelas itu adalah negeri kafir, yaitu ke London, yakni ke Inggris, yang jelas itu adalah negeri kafir.
Maka tentunya di sini ya suatu pemahaman yang keliru. Yang ternyata zaman sekarang juga ada orang yang berpemahaman demikian. Hanya gara-gara seorang yang sesat kemudian diikuti, ya, sehingga kemudian merajalela sampai ke seluruh penjuru dunia. Ada orang yang seperti ini. Mereka menganggap bahwa negeri mereka itu adalah negeri kafir dengan alasan, yakni ketika awal terjadinya perang Teluk. Ini sejarahnya. Orang-orang yang muncul ini ketika awal terjadinya perang Teluk. Yang mana ketika itu Raja Saudi meminta bantuan kepada Amerika untuk menjaga perbatasan tanah suci. Nah, kemudian orang-orang ini, orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman sesat ini, mereka menyatakan pemerintah Saudi telah kafir. Bukan hanya kafir, mereka katakan bahwasanya pemerintah Saudi adalah tauhid. Mereka katakan dengan tauhid. Tauhid itu sudah lebih dari kafir. Tauhid itu sesembahan, sesuatu yang disembahkan daripada Allah. Dengan alasan itu saja, yakni ketika karena mereka itu telah meminta bantuan kepada Amerika untuk menjaga tanah suci, sehingga mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintahannya. Kemudian selanjutnya mereka mengkafirkan para ulama yang di Saudi ketika itu, yaitu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan juga ulama yang lain dikafirkan karena telah memberikan fatwa kepada pemerintah Saudi, kepada Raja Saudi, membolehkan meminta bantuan kepada Amerika. Sehingga mereka kafirkan, kemudian mereka hijrah ya dari Mekah, dari Saudi Arabia, kemudian bahkan yang ironisnya hijrahnya itu ke London. Jelas, ini tentunya suatu pemahaman yang keliru. Dan sekarang ternyata ada orang-orang seperti ini. Ya, setelah mereka mengkafirkan pemerintahan Saudi dengan alasan itu saja, karena nanti akan kita bahas berkaitan dengan bolehnya seorang meminta bantuan dalam hal-hal yang bukan berkaitan dengan loyalitas kepada orang kafir. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan insyaallah. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Bolehnya demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW meminta bantuan kepada Abdullah ibn Urayqis, yakni seorang yang ahli dalam bidang dalam rute dari Mekah ke Madinah. Rasul pernah minta bantuan kepada orang ini dalam rangka untuk menunjukkan jalan hijrah dari Mekah ke Madinah ketika itu. Ketika itu orang kafir, jelas orang kafir ini, bukan seorang muslim, orang kafir. Tapi Rasul minta bantuan, maka dengan dalil ini, maka ulama-ulama yang ada ketika itu bolehnya minta bantuan. Ya. Bukan dalam hal untuk loyalitas kepada mereka, tapi dalam hal yang ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Nah, demikian. Ini berkaitan dengan masalah hijrah. Saya kembalikan lagi, yakni seorang muslim wajib berhijrah dari negeri-negerinya mereka orang kafir. Akan tapi kalau seorang muslim sudah tinggal di negeri muslim, maka hendaklah dia berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya, jangan sampai dia berhijrah. Terlebih lagi ketika dia sudah sudah menjadi penduduk Saudi, maka janganlah dia itu berusaha untuk keluar dari sana, apalagi dengan alasan mengkafirkan pemerintahan Saudi, kemudian mengkafirkan negeri Saudi. Selanjutnya konsekuensi yang lainnya yaitu yang keenam. Adamu bada'atil musyrikin wal kuffari bisalam. Tidak boleh mendahului salam, mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik serta orang-orang kafir. Ini konsekuensi yang keenam. Ketika kita sudah mengkafirkan mereka, maka tidak boleh dari kita untuk mendahului mengucapkan salam kepada mereka, orang musyrik maupun orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam." Nah, wa in sallamu faqulu wa alaikum. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Tapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Jadi dalil yang sangat jelas, larangan untuk mendahului mereka dengan mengucapkan salam. Kemudian konsekuensi yang ke-7 dari bentuk mengkafirkan mereka orang-orang kafir, yakni tidak boleh memberikan kepada mereka kelapangan, baik itu di majlis ataukah di jalan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, ya, tentang mereka, "Idza laqitumuhum fit thariq fattarruhum ila adyaqihi." Apabila kalian itu bertemu dengan mereka orang kafir di jalan, maka pepetlah mereka ke tempat yang sempit. Ini
Perhatikan bentuk mengkafirkan mereka, maka jangan sampai kita memberikan kelapangan kepada mereka ya, ketika bertemu di jalan maupun di tempat lain. Kemudian konsekuensi yang ke-8, adamu tamkinihim min dukhulil haramil makki, tidak boleh menempatkan mereka untuk masuk ke al-haram, yakni ke negeri Mekah, ya, ke daerah haram, ke tanah haram, yaitu ke tanah suci. Tidak boleh memasukkan mereka orang kafir ke tanah suci. Adapun perbuatannya dahulu, yaitu perbuatannya Raja Saudi ketika itu meminta bantuan kepada Amerika. Ini mereka itu tidak masuk ke tanah suci, tidak. Tapi mereka cukup ditugaskan apakah diminta bantuan untuk menjaga perbatasan saja, tidak sampai masuk. Sehingga para ulama ketika itu membolehkan meminta bantuan kepada Amerika, kepada PBB dalam hal ini, untuk menjaga, yakni untuk menjaga tanah suci. Tidak sampai masuk, tapi sekitar saja. Jadi ketika terjadi perang teluk antara Irak sama Kuwait, kemudian juga Amerika juga ikut campur di situ, sehingga ketika itu ya pemerintah Saudi berinisiatif agar supaya pasukan yang konflik ini tidak sampai masuk ke daerah tanah haram, sehingga meminta kepada bantuan PBB untuk menjaga sekitar tanah haram, tidak sampai masuk. Nah, karena mereka itu orang-orang kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik tidak lain, orang musyrik itu adalah najis. Kalau mereka najis, maka janganlah sekali-kali mereka itu mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, itu setelah Fathul Makkah. Tidak boleh orang kafir masuk ke, tidak boleh membiarkan orang kafir masuk ke negeri, yaitu negeri Makkah. Nah, kemudian yang ke-9, yakni annahu yalzamu waliyul amri ikhrajahum min jaziratil Arab. Bahwasanya wajib bagi waliul amr, bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Saudi, untuk mengeluarkan mereka orang-orang kafir dari jazirah Arab. Ya. Ini diantara bentuk mengkafirkan mereka orang kafir. Kalau mereka itu adalah orang kafir, maka wajib bagi pemerintah Saudi untuk mengeluarkan dari jazirah Arab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukhruju atau akhriju al-Yahuda wan Nasara min jaziratil Arab." Keluarkanlah oleh kalian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dari jazirah Arab. Karena mereka itu orang kafir, jelas orang kafir, orang musyrik. Maka Rasul memerintahkan kepada mereka, para sahabat ketika itu, untuk mengeluarkan orang kafir tersebut dari jazirah Arab. Ini konsekuensi yang ke-9. Tapi ini khusus bagi pemerintah. Tidak boleh untuk individu tertentu mengambil inisiatif ketika tahu bahwasanya ada di antara orang-orang kafir di sana, kemudian dikeluarkan, sehingga tidak boleh. Karena ini hanyalah haknya pemerintah yang menentukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-10, yakni adamu tsana'i 'alaihim wa madhihim, tidak boleh memuji mereka, tidak boleh mengagungkan mereka. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, bahkan Allah menyatakan bahwasanya mereka itu lebih hina daripada binatang melata sekalipun. Nah, ya, balhum adallu sabila, Allah menyatakan demikian tentang orang-orang kafir, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya dibandingkan dengan binatang, ya, binatang, yakni binatang ternak. Nah, jadi bahkan Allah menyatakan tentang mereka, bahwasanya mereka itu bahkan lebih jelek daripada binatang melata sekalipun. Nah, ini tentunya penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang kafir. Allah menyatakan bahwasanya mereka itu lebih hina daripada binatang ternak, binatang melata, bahkan lebih hina daripada mereka lebih hina daripada binatang melata sekalipun. Maka ketika Allah mencela mereka, kemudian kita menyanjung mereka, memuji mereka, sama halnya kita tidak menyetujui akan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita mengkafirkan mereka, maka kita juga tidak boleh memuji mereka, tidak boleh mengagungkan mereka, tidak boleh menyanjung mereka. Karena mereka itu meskipun kita lihat secara zahirnya baik, tapi ternyata hatinya itu jelek. Kenapa saya katakan jelek? Karena jelas hatinya mereka bukan hati seorang yang beriman. Sama zat yang menciptakan mereka sendiri mereka menyekutukan. Maka menjadi adalah suatu perbuatan yang lebih jahat dibandingkan dengan kejahatan yang ada di muka bumi.
Karena kita tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita suatu perkara. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak mau bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian mereka bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah hal ini sebagai bentuk tentang jeleknya hati mereka, jeleknya mereka meskipun kita lihat dengan mata kita mereka itu orang yang dermawan, mereka itu orang yang baik. Tapi dari sisi lain Allah melihat bukan dari sisi ini, tapi dari sisi kejelekan hati mereka karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ke-11, yakni adamu at-tashabbuh bihim fi libasihim wa awaidihim al-khassati bihim. Haramnya untuk tashabbuh, yakni menyerupai mereka dalam pakaian-pakaiannya mereka, dalam kebiasaan-kebiasaan khususnya mereka. Ini haram. Konsekuensi yang ke-11 dari bentuk mengkafirkan mereka orang kafir, mereka orang musyrik, baik Yahudi maupun Nasrani ataukah para penyembah berhala, tidak boleh tashabbuh dengan mereka, menyerupai mereka, baik itu dalam hal pakaiannya ataukah dalam hal kebiasaan khususnya mereka. Sebagai contoh yang sebentar lagi akan kita lihat, yakni berkaitan dengan bentuk perayaan-perayaan Natal ataukah perayaan-perayaan tahun baru. Karena kita tahu bahwasanya tahun baru Masehi, jelas namanya saja Masehi, dinisbahkan kepada Al-Masih, yakni tahun kelahirannya Al-Masih. Meskipun hitungannya itu hitungan yang salah, tidak tahu asalnya dari mana. Nah, sampai sekarang itu belum tahu apakah benar ataukah salah tentang hitungan ini. Awal hitungnya ini adalah awal lahirnya Isa bin Maryam, Isa Al-Masih. Ya. Tapi ternyata di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani merayakan hari ini, merayakan tahun baru ini, sehingga kita kaum muslimin ketika kita tahu itu adalah hari rayanya mereka, yakni tahun barunya mereka, orang-orang kafir, tidak boleh dari kita untuk meniru mereka, menyerupai mereka dalam hal perayaan-perayaan seperti ini. Nah, ataukah perayaan-perayaan yang lain yang memang itu notabene itu meniru perayaan-perayaan khususnya orang-orang Nasrani. Sebagai contoh, mereka orang Nasrani, mereka mengadakan perayaan berkaitan dengan kelahiran nabinya mereka. Nah, kemudian kaum muslimin juga merayakan kelahiran nabinya mereka dengan perayaan Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Ketika mereka orang kafir, orang musyrik, orang-orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kemudian orang muslim juga mengikuti mereka dalam hal ini, yaitu kenaikan Rasulullah, yakni Isra dan juga Mi'raj. Kan Isra Mi'raj kan kenaikan Rasul. Rasulullah SAW ketika malam Isra dan juga Mi'raj, yakni Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala naikkan Rasulullah SAW ke langit. Maka ini kan kenaikan. Maka tentunya ketika perayaan ini sama dengan perayaan yang mereka orang kafir, yakni ketika mereka mengadakan perayaan yakni kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini 11 perkara yang tentunya ini merupakan konsekuensi dari bentuk mengkafirkan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi ataukah Nasrani ataukah selain daripada mereka yang mereka itu telah melakukan perbuatan kekafiran. Kemudian di sana ada beberapa perkara yang seseorang itu boleh melakukan, boleh bermuamalah dengan mereka, bukan dalam hal memberikan loyal kepada mereka. Di antara perkara yang diperbolehkan untuk bermuamalah dengan mereka, yakni bergaul dengan mereka, itu yang pertama, boleh bermuamalah dengan mereka dalam hal perdagangan, tijarah, perniagaan, sanabi'u wa nashtari ma'ahum, kita boleh membeli ataukah menjual kepada mereka. Jual beli dengan mereka boleh saja. Karena ini bukan termasuk di antara bentuk loyal. Sebagaimana dahulu juga Rasulullah SAW bahkan pernah menggadekan baju besinya kepada orang Yahudi. Dan ini transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, transaksi gade menggade. Rasulullah lakukan dengan orang Yahudi. Padahal Rasul tahu bahwa orang Yahudi ini adalah orang kafir. Tapi ternyata Rasul tak bermuamalah dengan mereka. Maka disini menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan mereka dalam hal perdagangan, jual beli. Kemudian selanjutnya yang kedua, di antara perkara yang diperbolehkan dilakukan bersama mereka, yakni an-nastafida min khibratihim wa nasta'jiruhum lil qiyam bi'amalin laysa 'inda al-muslimina min man yaqumu biha. Nah,
bahwasanya kita boleh mengambil faidah dari keahliannya mereka. Mengambil faidah dari keahliannya mereka, dan juga kita boleh menyewa mereka. Maksudnya menyewa mereka, maksudnya mengadakan ya akad sewa menyewa untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana kaum muslimin tidak bisa melakukan hal itu. Sebagai contoh, ketika itu tidak ada seorang muslim pun yang tahu jalan dari Mekah ke Madinah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni melakukan sewa menyewa dalam hal tenaga, dalam hal keahlian. Ini kepada Abdullah bin Uraiqid, yang mana ketika itu adalah orang kafir, dan memang dia orang kafir. Rasulullah menyewanya dengan memberikan upah. Kamu mau nggak antarkan saya ke tempat ini, yaitu ke Madinah? Nanti saya akan berikan kamu imbalan sekian. Ternyata disepakati. Nanti kita akan bertemu pada hari ini di sini. Nanti kita akan jalan. Ya. Demikian seterusnya. Rasulullah SAW maka di sini menunjukkan, nah, bolehnya mengambil faedah dari keahliannya mereka, membayar mereka untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana kaum muslimin tidak bisa melakukannya. Apakah dalam hal, mungkin itu dalam hal dalam hal pembangunan, ataukah dalam hal ciptaan-ciptaan yang memang itu orang-orang kafir yang memilikinya. Kita boleh memanfaatkan tenaganya mereka, memanfaatkan keahliannya mereka. Nah, sebagaimana kita tahu, lampu yang sekarang kita diterangi dengannya, ini menurut penelitian, ini penemuannya itu orang kafir, yaitu siapa? Alexander siapa? Thomas. Thomas Alva Edison. Ini kan orang kafir. Tapi kita boleh mengambil manfaat dengan keahliannya mereka. Kita boleh mempergunakannya. Enggak mengapa. Meskipun itu adalah buatannya, ciptaannya orang-orang kafir. Ataukah kita lihat telepon, ataukah yang lainnya dari kemajuan teknologi yang ada pada zaman sekarang, meskipun itu adalah buatannya orang kafir, tidak mengapa kita gunakan. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau memang itu ada faedahnya bagi kita kaum muslimin, sementara di kita kaum muslimin tidak ada yang bisa melakukannya, maka boleh kita mengambil hal tersebut, mempergunakan hal itu. Ya. Sebagaimana perbuatan Rasul SAW mempergunakan Abdullah ibn Uraiqid, yakni untuk menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah ketika Rasul SAW berhijrah. Oleh karena itu bentuk memboikot. Pada zaman sekarang ada bentuk boikot produk-produk Yahudi. Ini tentunya tidak diharapkan secara mutlak, tidak diperbolehkan secara mutlak. Kalau memang itu masih ada manfaatnya dan tidak ada solusi lain untuk mempergunakannya, tidak ada pilihan lain untuk mempergunakan hal seluruhnya, itu nggak mengapa digunakan. Ya. Tidak kemudian dihilangkan seluruhnya, tidak. Tapi kalau memang itu ada manfaatnya bagi kaum muslimin, yang kaum muslimin tidak mampu untuk melakukannya, boleh saja bagi kita untuk mempergunakannya, mengambil faedah darinya. Kemudian selanjutnya boleh ya an-naqida ma'hum al-mu'ahad idza kana fi dzalika maslahatul muslimin. Ya, boleh untuk membuat ikatan perjanjian dengan mereka kalau memang hal itu terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Boleh mengadakan ikatan perjanjian bersama mereka orang kafir kalau memang itu bermaslahat bagi kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW dahulu mengadakan sulh, yakni perdamaian, perjanjian damai dengan Yahudi di Madinah. Kemudian juga Rasul mengadakan perjanjian damai dengan orang musyrik, yakni pada Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ini Rasul mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka di sini tentunya kalau memang itu ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin, maka enggak mengapa mengadakan perjanjian damai dengan mereka orang Yahudi, meskipun ketika itu perhatikan Rasul sedang mengadakan peperangan. Tapi Rasul SAW mengadakan perjanjian damai ketika Rasul memandang hal itu ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Maka di sini enggak mengapa, boleh saja. Tidak memusuhi secara mutlak sebagaimana tadi saya sebutkan di awal pembahasan. Adapun kalau memang di sana ada keperluannya, di sana boleh untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya yang keempat, yajuzu an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Nah, boleh bagi kita untuk memberikan mukafah kepada mereka, maksudnya membalas budi dengan mereka ketika mereka berbuat baik kepada kita. Nah, boleh saja ketika mereka mungkin berbuat baik kepada kita dengan cara kemudian memberikan kalau memang itu sebagai tetangga biasanya memberikan kiriman makanan,
Enggak mengapa kita balas dengan cara kita memberikan kiriman makanan kepada mereka. Enggak mengapa. Memberikan mukafah itu memberikan balasan kepada mereka ketika mereka berbuat baik kepada kita. Ketika mereka mungkin menolong kita, enggak mengapa kita menolong mereka dalam bentuk untuk memberikan mukafah, memberikan balasan, yakni memberikan upah yang sepadan. Nah, karena hal ini pun sering Rasulullah SAW melakukan dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi. Padahal hadiah itu terdapat padanya racun, yaitu diberikan daging. Terdapat padanya racun, Rasulullah terima saja. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita, boleh kita menerima pemberian dari mereka selama itu tidak ada unsur-unsur tertentu. Nah, tidak ada unsur untuk menyuap kita agar supaya kita ikut ke dalam agamanya mereka, enggak mengapa diterima saja. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima hadiah, yakni meskipun itu adalah sembelihan, perhatikan sembelihan, yaitu seekor kambing. Daging kambing yang telah diracun oleh mereka kemudian diberikan kepada Rasulullah makan. Meskipun selanjutnya Rasulullah SAW terkena racun dari orang Yahudi tersebut. Sampai-sampai ketika meninggalnya Rasul masih merasakan sakitnya. Masih ada bekas-bekas racun yang tersisa di dalam tubuhnya beliau SAW, sehingga beliau ketika meninggalnya merasakan sakit, yakni akibat racun yang tersisa di tubuhnya. Tapi di sini memberikan pelajaran kepada kita bukan berarti kita bolehnya makan racun, bukan. Tapi di sini pelajaran yang kita ambil adalah bolehnya kita menerima pemberian dari mereka dan kita membalas pemberian yang mereka berikan kepada kita dengan yang sepadan. Karena ini bukan termasuk bentuk loyal, bentuk cinta dengan mereka, bukan. Nah, tapi di sini dalam hal 6, yakni perbuatan yang Islam itu mengajarkan kepada kita, yakni mencerminkan Islamnya seseorang, yakni untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Nah, ini beberapa perkara yang diperbolehkan dan ini bukan termasuk perbuatan yang dilarang. Tadi saya sebutkan perbuatan yang dilarang ada 11. Kemudian yang 4 tadi adalah perbuatan yang diperbolehkan, bermuamalah dengan mereka orang kafir. Dan insyaallah untuk nawaqid yang selanjutnya, yakni nawaqid yang keempat, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan insyaallah. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika